Selamat berjumpa saudara dan saudari dalam sesi renungan Sabda Allah, Sabda Sukacita kita. Saudara dan saudari, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat 23 dengan tema bukan kalian yang akan berbicara melainkan roh Bapamu. Saudara dan saudari, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan Yesus memberikan beberapa nasihat kepada para rasul sebelum mengutus mereka. Di sini Yesus berbicara tentang resiko, bahaya, dan penderitaan atau bahkan kematian yang akan dialami oleh para rasulnya. Tetapi juga Yesus berbicara tentang bantuan yang akan mereka terima dari Allah Bapanya dalam menjalankan tugas perutusan. Yesus bersabda, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala." Yesus memperingatkan mereka bahwa dunia penuh dengan ancaman, penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan. Penderitaan menjadi bagian yang integral dalam hidup kita. Tetapi ada kalanya kita menderita karena kesalahan atau kebodohan kita sendiri. Di dalam Injil hari ini, itu bukan yang dimaksudkan oleh Yesus, tetapi Yesus maksudkan penderitaan yang kita alami karena namanya. Kita akan mengalami penderitaan demi nama Yesus sendiri yang kita percaya. Dan Yesus bersabda, "Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja." Dan Yesus juga bersabda, "Dan kalian akan dibenci semua orang karena namaku." Karena itu Yesus berpesan kepada mereka supaya waspada. Penderitaan demi nama Yesus sangatlah sulit. Saudara-saudara, kita lihat ada beberapa orang yang karena pernikahan meninggalkan Tuhan Yesus. Ada juga beberapa orang yang meninggalkan Yesus demi status atau pekerjaan tertentu. Tetapi juga ada orang yang meninggalkan Yesus demi materi tertentu. Sudah pasti bahwa mereka tidak mampu menderita demi nama Yesus. Penderitaan yang kita alami bukanlah penderitaan yang sia-sia, tetapi Yesus berkata, penderitaan yang kita alami sebagai suatu kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita menderita demi nama Yesus, itu berarti kita memberi kesaksian kepada para pemimpin agama, para pemimpin dunia, dan juga bagi semua orang. Teristimewa Yesus katakan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Penderitaan demi nama Yesus sangatlah sulit untuk dilakukan. Kalau orang tidak mampu menderita demi Yesus, maka sudah pasti ia tidak mampu memberi kesaksian demi Yesus sendiri.
memberi kesaksian demi Yesus melalui perkataan, perbuatan, dan bahkan dengan seluruh hidup kita. Saudara dan saudari, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, sekarang ini banyak orang meninggalkan Yesus karena sesuatu, karena seseorang, atau karena uang. Mereka meninggalkan Tuhan yang menjadi pokok hidup dan memilih sesuatu yang bukan Tuhan dan bukan pokok hidup. Mereka meninggalkan Tuhan yang menjamin keselamatan dan memilih sesuatu atau seseorang yang tidak mampu menjamin keselamatannya. Saudara-saudara, kalau kita mengalami penderitaan demi Tuhan, demi Yesus yang kita percaya, maka percayalah bahwa Allah Bapa sendiri yang akan menolong kita, yang akan memberikan solusi untuk semua kesulitan, semua penderitaan yang kita alami. Allah sendiri akan menanggung dan menyelesaikan semua penderitaan yang akan kita alami, karena kita mewartakan kerajaan Allah, kita bekerja di dalam Allah, dan kita melakukan pekerjaan Allah sendiri. Karena itu, Yesus berkata, siapa yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Saudara-saudara, banyak kali kita kurang mampu bertahan. Kalau kita bisa bertahan sampai saat ini, maka itu berarti bukan karya pribadi kita, tetapi itu adalah sungguh-sungguh campur tangan Allah dalam diri kita, sehingga kita bertahan dan percaya kepada Yesus. Maka saudara dan saudari, kita semua diminta untuk memberi kesaksian tentang iman kita kepada Tuhan, memberi kesaksian tentang iman kita dalam perkataan, perbuatan, dan seluruh hidup kita, bahkan sampai kematian. Siapa yang bertahan, ia akan selamat. Karena Yesus yang kita percaya adalah pokok keselamatan kita. Dialah Allah Putra yang datang dari Allah Bapa untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara, bertahanlah. Karena Anda bertahan bukan hanya demi nama Yesus, tetapi Anda bertahan demi Yesus dan demi keselamatan kita sendiri. Kita bertahan karena Yesus dan karena ingin selamat untuk hidup bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati, dan semoga sepanjang hari ini kita semua dilimpahi rahmat dan rezeki.